Banyak orang merasa sudah paling aman saat menyimpan dana darurat di rekening tabungan terasa seperti keputusan paling aman. Saldo terlihat utuh, bisa dicek kapan saja lewat aplikasi, dan kalau perlu uangnya bisa langsung ditarik dari ATM. Rasanya tenang, seolah uang itu benar-benar diam menunggu sampai dibutuhkan. Masalahnya, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Uang di tabungan memang tidak berkurang secara nominal, tetapi nilainya perlahan berubah. Biaya administrasi terus berjalan setiap bulan, sementara bunga tabungan sangat kecil. Di sisi lain, harga barang di luar sana terus naik. Tanpa terasa, kemampuan uang itu untuk membeli sesuatu semakin mengecil. Uangnya tetap ada, angkanya tetap sama, tetapi daya belinya pelan-pelan menurun. Karena itu muncul pemikiran lain. Daripada uang hanya diam di tabungan, lebih baik dipindahkan ke instrumen yang bisa memberi imbal hasil. Logikanya sederhana. Kalau uang bisa berkembang sedikit, setidaknya nilainya tidak habis dimakan inflasi. Ide ini terdengar masuk akal. Namun dana darurat punya sifat yang berbeda dengan uang investasi biasa. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tinggi. Fungsi utamanya adalah kesiapan saat hidup tiba-tiba memberi kejutan. Dalam situasi darurat, yang dibutuhkan bukan return tinggi, tetapi kecepatan. Uang harus tersedia ketika dibutuhkan, tanpa harus menunggu lama. Disinilah kesalahan sering terjadi. Dana darurat dipindahkan ke instrumen yang secara teori bagus, tetapi ketika benar-benar dibutuhkan, uangnya tidak bisa langsung diambil. Bisa saja proses pencairannya membutuhkan waktu, atau justru sedang berada di kondisi yang kurang ideal. Akhirnya muncul dilema sederhana. Tabungan memang cepat diakses, tetapi nilainya mudah tergerus. Instrumen investasi bisa menjaga nilai uang, tetapi tidak selalu instan saat dicairkan. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan memilih salah satu. Bukan soal tabungan atau investasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana menyimpan dana darurat supaya tetap bisa diakses dengan cepat, tetapi nilainya juga tidak habis dimakan waktu? Disinilah muncul pendekatan yang jarang dibicarakan. Sebuah cara yang tidak mencoba mencari satu tempat paling sempurna, tetapi memanfaatkan kelebihan dari beberapa tempat sekaligus. Strategi ini sering disebut pendekatan hybrid. Bukan konsep rumit. Tidak membutuhkan perhitungan finansial yang ribet. Hanya cara berpikir yang sedikit berbeda tentang bagaimana uang darurat seharusnya disimpan. Sebelum masuk ke strategi itu, ada satu hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu. Dana darurat sebenarnya bukan alat untuk menghasilkan uang. Ia lebih mirip pelampung di tengah laut. Saat keadaan tenang, pelampung itu terlihat tidak terlalu berguna. Tetapi ketika gelombang datang, pelampung itulah yang menentukan apakah seseorang tetap mengapung atau tenggelam. Dana darurat sering dianggap seperti tabungan biasa yang belum dipakai. Selama uangnya masih ada dan tidak dipakai, rasanya sudah cukup. Padahal fungsi dana darurat sebenarnya jauh lebih spesifik dari itu. Uang ini bukan sekadar cadangan. Dana darurat adalah sistem pengaman hidup. Saat sesuatu terjadi tanpa rencana, misalnya biaya kesehatan mendadak, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan keluarga yang harus diselesaikan cepat, disitulah dana ini bekerja. Ia bukan dibuat untuk berkembang cepat seperti investasi, tetapi untuk memastikan hidup tetap stabil saat situasi tidak berjalan sesuai rencana. Karena perannya sangat penting, dana darurat sebenarnya hanya punya 3 syarat utama. Yang pertama adalah aman. Risiko kehilangan uang harus rendah mungkin. Dana darurat bukan tempat untuk mengambil spekulasi. Yang kedua adalah liquid. Artinya uang bisa dicairkan saat dibutuhkan. Yang ketiga adalah mudah diakses. Tidak ada prosedur panjang, tidak perlu menunggu terlalu lama, dan tidak ada syarat yang berlapis-lapis. 3 syarat ini terlihat sederhana, tetapi justru disinilah tantangannya. Jarang ada satu tempat yang bisa memenuhi semuanya sekaligus. Setiap instrumen keuangan biasanya hanya kuat di satu sisi, tetapi lemah di sisi lain. Rekening tabungan misalnya. Tempat ini sangat unggul dalam hal akses. ATM tersedia hampir di mana-mana, aplikasi mobile banking bisa digunakan kapan saja, dan uang bisa diambil bahkan di tengah malam. Dalam kondisi darurat yang benar-benar mendesak, kemampuan ini sangat berharga. Bayangkan situasi ketika kebutuhan muncul saat itu juga. Rumah sakit meminta pembayaran segera,
Atau ada kebutuhan keluarga yang tidak bisa menunggu hari berikutnya. Dalam situasi seperti itu, kemampuan menarik uang dalam hitungan menit jauh lebih penting dibandingkan imbal hasil berapa persen pun. Di titik ini, rekening tabungan memang menang mutlak. Karena itulah tabungan sebenarnya cocok untuk satu peran tertentu dalam dana darurat. Kebutuhan yang harus diselesaikan sangat cepat. Masalah muncul ketika seluruh dana darurat ditempatkan di sini. Saat jumlah uang yang disimpan semakin besar dan dibiarkan terlalu lama, tabungan mulai menunjukkan kelemahannya. Bunga tabungan biasanya sangat kecil. Bahkan seringkali tidak cukup untuk menutup biaya administrasi bulanan. Sementara itu inflasi terus berjalan. Artinya secara perlahan nilai uang itu menurun. Penurunan ini tidak terasa dari hari ke hari. Tidak ada alarm yang berbunyi ketika daya beli berkurang. Karena itu otak mudah sekali mengabaikannya. Saldo terlihat sama. Angka di rekening tidak berubah banyak. Rasanya aman. Padahal secara real, uang tersebut sedang kehilangan sebagian kemampuannya untuk membeli sesuatu di masa depan. Disinilah letak jebakan terbesar dari tabungan sebagai tempat dana darurat. Ia sangat stabil di permukaan, tetapi diam-diam membiarkan nilai uang menyusut sedikit demi sedikit. Ada satu hal menarik dari rekening tabungan. Selama saldo terlihat utuh, muncul rasa aman yang kuat. Angka di layar tidak berubah drastis. Tidak ada grafik naik turun seperti investasi, dan semuanya terasa stabil. Justru karena terlihat stabil itulah, penurunan nilai uang sering tidak terasa. Harga kebutuhan hidup bergerak naik pelan-pelan. Biaya administrasi bank tetap berjalan setiap bulan. Sementara bunga tabungan hampir tidak terasa pengaruhnya. Dalam jangka pendek, perubahan ini memang kecil. Tetapi jika dilihat dalam beberapa tahun, dampaknya mulai terlihat. Uang yang terlihat sama nilainya ternyata tidak lagi mampu membeli barang yang sama seperti sebelumnya. Masalahnya bukan hanya soal angka. Ada sisi psikologis yang ikut bermain. Ketika uang berada di rekening tabungan yang sangat mudah diakses, batas antara dana darurat dan uang biasa sering menjadi kabur. Sedikit kebutuhan muncul, saldo terasa mudah dijangkau. Sedikit keinginan datang, ada alasan untuk mengambil sebagian. Pelan-pelan dana darurat berkurang, bukan karena keadaan darurat, tetapi karena aksesnya terlalu mudah. Disinilah muncul kesalahan cara pandang. Dana darurat sering diperlakukan seperti uang parkir. Selama belum dipakai, dibiarkan saja di satu tempat yang paling praktis. Padahal kemudahan akses itu juga berarti godaan penggunaan menjadi lebih besar. Tanpa disadari, dana yang seharusnya menjadi pengaman hidup justru menjadi saldo yang perlahan terpakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Karena itu penting memberi peran yang jelas pada rekening tabungan. Tempat ini sebenarnya sangat ideal untuk satu fungsi khusus. Lapisan pertama dana darurat. Artinya uang yang disimpan di sini cukup untuk menghadapi kejutan awal. Kebutuhan yang harus diselesaikan cepat, dalam hitungan jam atau satu hari. Jumlahnya tidak perlu terlalu besar, tetapi harus benar-benar siap digunakan kapan saja. Begitu fungsi ini dilampaui, tabungan mulai berubah dari alat pengaman menjadi tempat uang kehilangan nilai. Jika seluruh dana darurat dibiarkan terlalu lama di tabungan, dampaknya memang tidak terasa hari ini. Namun dalam beberapa tahun ke depan, nilainya bisa jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Dana darurat sebenarnya bukan hanya soal kesiapan menghadapi masalah hari ini. Ia juga tentang kesiapan menghadapi masalah di masa depan. Jika nilainya terus tergerus, saat situasi besar benar-benar datang, jumlah uang yang terlihat aman bisa saja ternyata tidak lagi cukup. Karena itu rekening tabungan sebenarnya bukan musuh. Ia tetap penting. Namun menjadikannya satu-satunya tempat menyimpan dana darurat juga bukan solusi yang ideal. Ia sangat kuat dalam hal kecepatan akses, tetapi lemah dalam menjaga nilai uang. Di titik inilah muncul kebutuhan akan tempat kedua. Sebuah tempat yang masih relatif aman, tetapi memberi kesempatan pada uang untuk tetap bekerja menjaga nilainya. Dan salah satu instrumen yang sering digunakan untuk peran ini adalah reksadana pasar uang. Setelah melihat keterbatasan tabungan, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau tabungan kurang kuat menjaga nilai uang, lalu di mana tempat yang lebih efisien untuk menyimpan dana darurat? Salah satu instrumen yang sering muncul dalam pembahasan keuangan pribadi adalah reksadana pasar uang. Nama ini terdengar seperti investasi yang rumit. Padahal sebenarnya cara kerjanya cukup sederhana.
Dana yang ditempatkan di reksadana pasar uang tidak diputar ke saham atau aset yang sangat berisiko. Pengelola dana biasanya menempatkan uang investor pada deposito bank dan surat utang jangka pendek yang relatif stabil. Karena itu pergerakan nilainya cenderung pelan. Tidak naik turun secara tajam seperti saham. Tujuannya bukan mencari lonjakan keuntungan, tetapi menjaga nilai uang agar tidak diam begitu saja. Inilah alasan mengapa instrumen ini sering dianggap cocok untuk kebutuhan jangka pendek. Dibandingkan tabungan biasa, ada beberapa hal yang membuat reksadana pasar uang terlihat lebih efisien. Pertama, biasanya tidak ada biaya administrasi bulanan seperti pada rekening bank. Saldo tidak dipotong setiap bulan hanya karena uang disimpan. Kedua, hasil yang muncul pada nilai investasinya sudah bersih di level investor. Artinya keuntungan yang terlihat di laporan adalah hasil yang benar-benar bekerja untuk pemilik dana. Dalam kondisi normal, imbal hasilnya juga sering sedikit lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Bukan selisih yang luar biasa besar, tetapi cukup membantu menjaga nilai uang dari inflasi. Karena alasan itu, banyak perencana keuangan menempatkan reksadana pasar uang sebagai tempat penyimpanan dana darurat lapisan kedua. Uang yang belum tentu dibutuhkan hari ini, tetapi mungkin diperlukan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Daripada dibiarkan diam di tabungan dengan bunga yang sangat kecil, uang tersebut diberi kesempatan untuk tetap berkembang secara perlahan. Namun di titik ini penting untuk berhenti sejenak dan melihat gambaran yang lebih lengkap. Walaupun terlihat ideal, reksadana pasar uang bukan berarti sempurna. Setiap instrumen keuangan selalu memiliki batasan, termasuk yang satu ini. Sering muncul anggapan bahwa karena risikonya rendah dan hasilnya lebih baik dari tabungan, maka seluruh dana darurat bisa dipindahkan ke sana. Padahal keputusan seperti itu juga bisa menimbulkan masalah baru. Ada satu perbedaan penting antara tabungan dan reksadana pasar uang yang sering dianggap sepele. Padahal justru perbedaan inilah yang menentukan apakah strategi dana darurat bekerja dengan baik atau tidak. Perbedaan itu berkaitan dengan waktu pencairan uang. Dan saat situasi darurat benar-benar terjadi, waktu bisa menjadi faktor yang sangat menentukan. Perbedaan paling terasa antara rekening tabungan dan reksadana pasar uang sebenarnya sangat sederhana. Waktu pencairan. Uang di tabungan bisa diambil hampir seketika. ATM tersedia sepanjang hari, aplikasi bank bisa diakses kapan saja, dan prosesnya hanya butuh beberapa menit. Sementara itu, reksadana pasar uang tidak bekerja seperti itu. Ketika melakukan penjualan unit atau pencairan dana, uang biasanya tidak langsung masuk pada saat itu juga. Prosesnya memerlukan waktu, umumnya sekitar 1-2 hari kerja sampai dana benar-benar masuk ke rekening. Dalam situasi biasa, jeda waktu ini bukan masalah besar. Banyak kebutuhan keuangan yang memang masih bisa menunggu 1 atau 2 hari. Namun dalam kondisi tertentu, waktu tersebut bisa terasa sangat lama. Bayangkan situasi ketika kebutuhan muncul secara tiba-tiba dan harus diselesaikan segera. Proses menunggu pencairan investasi justru bisa menambah tekanan dalam keadaan yang sudah mendesak. Karena alasan itulah reksadana pasar uang sebenarnya tidak pernah dirancang menjadi satu-satunya tempat menyimpan dana darurat. Instrumen ini lebih cocok berperan sebagai penyangga kedua. Selain soal waktu pencairan, ada satu hal lagi yang sering terlewat oleh pemula, yaitu pemilihan produk. Tidak semua reksadana pasar uang dikelola dengan kualitas yang sama. Ada produk yang memiliki dana kelolaan besar dan stabil, tetapi ada juga yang skalanya kecil. Ada yang dikelola dengan pendekatan konservatif, tetapi ada juga yang mencoba mengejar imbal hasil lebih tinggi dengan strategi yang sedikit lebih agresif. Secara umum risikonya memang rendah. Tetapi rendah bukan berarti nol. Jika produk yang dipilih tidak dikelola dengan disiplin, stabilitasnya bisa saja terganggu. Karena itu memilih reksadana pasar uang untuk dana darurat tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Beberapa hal sederhana perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ukuran dana kelolaan atau AUM. Produk dengan dana kelolaan yang besar biasanya menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi dan pengelolaan yang lebih stabil. Hal lain yang penting adalah rekam jejak kinerjanya. Untuk dana darurat, yang dicari bukan produk dengan imbal hasil paling tinggi. Yang lebih penting justru konsistensinya dari waktu ke waktu. Stabilitas jauh lebih berharga dibandingkan angka return yang terlihat menarik dalam jangka pendek.
Kesalahan lain yang sering terjadi adalah memperlakukan reksadana pasar uang seperti tabungan harian. Terlalu sering mencairkan dana hanya karena perubahan kecil justru membuat manfaatnya hilang. Instrumen ini bekerja paling baik ketika diberi waktu. Uang dibiarkan tumbuh perlahan tanpa terlalu sering keluar masuk. Setelah memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing tempat, gambaran mulai terlihat jelas. Tabungan unggul dalam kecepatan akses. Reksadana pasar uang unggul dalam menjaga nilai uang. Ketika dua hal ini digabungkan dengan cara yang tepat, barulah strategi dana darurat menjadi jauh lebih kuat. Setelah melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing tempat penyimpanan uang, gambaran akhirnya menjadi lebih jelas. Solusi yang paling masuk akal bukan memilih salah satu, melainkan menggabungkan keduanya dalam satu sistem yang saling melengkapi. Pendekatan ini sering disebut strategi hybrid. Konsepnya sebenarnya sederhana. Tidak semua kondisi darurat memiliki tingkat urgensi yang sama. Ada kebutuhan yang harus diselesaikan saat itu juga, tetapi ada juga yang masih bisa menunggu 1 atau 2 hari. Kalau tingkat urgensinya berbeda, maka tempat menyimpan uangnya juga seharusnya berbeda. Dengan cara ini, setiap bagian dana darurat memiliki tugas yang jelas. Lapisan pertama adalah rekening tabungan atau bank digital yang mudah diakses. Uang di sini berfungsi untuk menghadapi situasi yang benar-benar mendadak. Misalnya kebutuhan medis yang harus dibayar segera, kebutuhan keluarga yang muncul tiba-tiba, atau kondisi apapun yang tidak bisa menunggu proses pencairan investasi. Jumlahnya tidak harus terlalu besar. Yang penting cukup untuk meredam kejutan awal. Fungsinya bukan untuk berkembang, tetapi untuk tersedia kapan saja. Lapisan kedua adalah reksadana pasar uang. Disinilah sebagian besar dana darurat bisa ditempatkan. Uang ini berperan sebagai penyangga jika terjadi gangguan keuangan dalam jangka pendek sampai menengah. Misalnya ketika penghasilan terhenti sementara, ada kebutuhan tambahan dalam beberapa bulan, atau ada situasi yang membutuhkan dana cukup besar tetapi masih bisa menunggu proses pencairan. Dengan menempatkan dana tersebut di reksadana pasar uang, uang tidak hanya diam. Ia tetap bekerja menjaga nilainya dari inflasi. Yang menarik dari strategi ini sebenarnya bukan hanya soal hasil uangnya, tetapi soal ketenangan yang muncul. Ketika sesuatu terjadi, sudah ada dana yang bisa diakses dengan sangat cepat. Tidak perlu panik mencari pinjaman atau menjual aset lain. Di sisi lain, saat kondisi berjalan normal, dana darurat tidak sepenuhnya diam tanpa fungsi. Sebagian tetap bergerak perlahan menjaga nilainya. Untuk pembagian proporsinya, tidak ada angka yang benar untuk semua orang. Sebagai gambaran awal, ada yang memilih pembagian sekitar 30% di tabungan dan 70% di reksadana pasar uang. Ada juga yang merasa lebih nyaman dengan komposisi 50/50. Logikanya sederhana. Semakin besar dana di tabungan, semakin tinggi likuiditasnya. Semakin besar dana di reksadana pasar uang, semakin besar peluang uang menjaga nilainya. Bayangkan jika total dana darurat berada di angka 20 juta rupiah. Jika seluruhnya berada di tabungan dengan bunga sangat kecil, nilainya perlahan tergerus oleh inflasi dan biaya administrasi. Namun dengan metode hybrid, sebagian uang tetap siap digunakan kapan saja, sementara sebagian lainnya membantu menjaga nilai keseluruhan dana tersebut. Selisihnya mungkin tidak terasa dalam 1 bulan, tetapi dalam beberapa tahun, perbedaannya bisa menjadi cukup besar. Bukan karena mengambil risiko tinggi, melainkan karena uang tidak lagi dibiarkan diam tanpa peran yang jelas. Pada akhirnya tujuan dana darurat memang bukan membuat seseorang paling kaya. Tujuannya adalah membuat hidup lebih siap menghadapi kejutan yang tidak bisa diprediksi. Dan kesiapan seperti ini sering menjadi fondasi dari keputusan keuangan yang jauh lebih besar di masa depan.